juga kepada majikannya karena adanya delegasi atau pemberian wewenang kepada seseorang pegawai dari majikannya. Kemudian ada doktrin reaktif corporate di mana korporasi yang menjadi terdakwa diberi kesempatan oleh pengadilan untuk melakukan sendiri pemeriksaan siapa yang dianggap paling bersalah dan tindakan apa yang telah diberikan kepada orang yang dianggap bersalah tersebut. Sehingga dapat ditentukan siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka permasalahan pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu badan hukum dapat mempunyai kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan. Srab Barfet adalah syarat-syarat penjatuhan pidana sehingga setiap delik yang terjadi maka pembuatnya dapat dipidana. Ya, tahap perkembangan korporasi. Ya, sebelum korporasi dalam hal ini masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, kita harus melihat sejarahnya. Menurut Marjono Reksodiputro, perkembangan korporasi di mana ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perseorangan atau naturally person, sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana dianggap oleh pengurus korporasi. Pasal 59 KUP dalam hal di mana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris, maka pengurus, badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana. Tahap kedua, pengakuan timbul sejak Perang Dunia I bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan hukum. Tahap ketiga merupakan permulaan tanggung jawab yang langsung diberikan kepada korporasi dimulai pada waktu dan setelah Perang Dunia Kedua. Dapat menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana, misal dalam delik-delik ekonomi, keuntungan yang diperoleh dalam hal ini merugikan masyarakat sehingga pengurus korporasi dapat dijatuhi pidana dengan memidana korporasi sehingga korporasi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga adanya efek jera. Kalau dilihat dari hukum perdata terkait korporasi atau perusahaan perseorangan lazim disebut dengan istilah usaha dagang, konteks pertanggungjawaban termasuk sebagaimana yang diatur di dalam pasal 113 KUH Perdata, yaitu tanggung jawab tidak terbatas unlimited liability, di mana segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Kemudian persekutuan perdata. Konteks pertanggungjawaban termasuk sebagaimana yang diatur di pasal 1131 KUH Perdata yaitu tanggung jawab tidak terbatas unlimited liability. Persekutuan firma di mana persekutuan dengan menggunakan nama bersama atau konteks pertanggungjawaban termasuk sebagaimana yang diatur di 1131 yaitu tanggung jawab tidak terbatas unlimited liability. Kemudian persekutuan komuniter di dalam terdapat dua jenis sekutu komanditer aktif dan sekutu komanditer pasif. Dalam sekutu komanditer aktif ya, di mana yaitu tanggung jawab tidak terbatas. Kemudian sekutu komplementer atau sekutu yang dalam hal ini lingkupnya